Shalom Betani Batam Community, bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita akan melanjutkan renungan kita, pembelajaran kita dari Sabda Bahagia Tuhan Yesus, Sabda yang ke-8, Matius 5 ayat 10-12. Firman Allah berkata demikian, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Sekarang kita masuk bagian selanjutnya. Bapak Ibu Betani Batam Community, apa yang kita bisa renungkan dari teks ini? Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-11, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita hari ini, kemarin kita telah belajar, bahkan oleh karena kejahatan orang-orang itu, orang-orang berdosa itu, mereka yang jahat, mereka yang mahir bertipu daya, mereka yang begitu mahir dengan kejahatan mereka, kita bisa teraniaya, kita bisa menderita. Barangkali mereka membeli barang dari kita namun tidak bayar, mereka hutang lalu kemudian ngemplang dan lain sebagainya. Dosa-dosa mereka membuat kita teraniaya, kita menderita. Sekarang kita melanjutkan Bapak Ibu. Kalau memperhatikan ayat yang ke-11 tadi, ternyata oleh karena Kristus, oleh karena kebenaran yang kita pegang, oleh karena gaya hidup yang saleh sebagai warga kerajaan Allah, bisa saja kita mengalami penderitaan, penganiayaan yang verbal atau non-verbal. Tuhan Yesus mengutip tentang peristiwa para nabi. Ayat yang ke-12 dia berkata, "Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Di ayat yang ke-11, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita bisa menderita melalui perkataan-perkataan verbal dari orang-orang jahat yang memfitnah kita, mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang kita. Tetapi Tuhan Yesus juga mengantisipasi sedini mungkin bahwa mengikut Dia, mencintai Dia, mengasihi Dia bisa membawa kita kepada sebuah penderitaan yang bersifat fisik. Jadi bukan hanya verbal, kita mungkin dimaki, kita dibentak, kita dimarah, kita difitnah, tetapi bisa saja yang bersifat fisik sampai kepada penganiayaan fisik. Bahkan kalau kita baca terus kebenaran firman Allah, bahkan mungkin sampai kepada nyawa kita. Tetapi perhatikanlah Bapak Ibu Betani Batam Community yang dikasihi oleh Tuhan. Perhatikan jika kita mengalami penderitaan bahkan sampai kepada penderitaan fisik, sesungguhnya kitalah orang-orang yang terberkati. Jika kita mengalami oleh karena kebenaran kesalahan hidup, oleh karena Kristus yang kita kasih. Kitalah orang-orang yang terberkati. Kitalah orang-orang yang empunya kerajaan surga. Mengapa dunia begitu membenci kita? Iya, karena Yesus berkata kita bukan datang dari dunia ini. Seperti Dia tidak datang dari dunia ini, kita adalah anak-anaknya yang lahir dari atas, yang lahir oleh karena karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Itu sebabnya dunia tidak menerima kita. Dunia begitu membenci kita, sehingga kemudian kita bisa saja mengalami penganiayaan fisik. Walaupun sekarang sudah sangat jarang, sudah begitu langka kita menemukan ada anak-anak Tuhan yang dianiaya secara fisik oleh karena iman mereka. Kebanyakan kita mengalami bullying atau perundungan, atau kita mungkin dipersekusi, tapi kita memang jarang mendengar ada anak-anak Tuhan di tempat kita masing-masing di Indonesia yang mengalami penganiayaan secara fisik. Tetapi biar bagaimanapun kita perlu membaca firman Allah ini sebagai bentuk antisipasi. Tuhan Yesus mengatakan bisa saja oleh karena cinta kita kepada Kristus, kita mengalami yang namanya penderitaan secara verbal, tapi kita juga bisa mengalami penderitaan yang bersifat non-verbal. Tetapi jangan takut Bapak Ibu, Tuhan selalu ada di pihak kita. Dia selalu mendampingi dan menyertai kita, dan Dia telah memberi janji, terberkatilah orang yang dianiaya, karena Dia, kitalah orang-orang yang empunya
kerajaan surga. Sepanjang hari ini, biarlah Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.